Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, materi tentang sorting. Sorting itu dari definisinya artinya adalah mengurutkan. Jadi dalam struktur data kita juga akan belajar bagaimana mengurutkan data. Kalau biasanya kita mengurutkan itu hanya menggunakan perintah, kalau di database itu kan pakai sort, kemudian kalau di Excel itu juga pakai custom sort kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih sebenarnya cara sebuah komputer itu mengurutkan sebuah data, gitu ya. Jadi, capaian pembelajaran kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi pengurutan, menjelaskan algoritma pengurutan, mengimplementasikan algoritma pengurutan, dan menggunakan algoritma pengurutan dalam sebuah kasus. Oke. Sorting dulu. Definisi kita temui istilah sort, sorting, sorting algorithm, ascending, descending. Oke. Untuk sort ini adalah kata kerja yaitu urutkan gitu ya. Sementara kalau sorting ini kata benda, noun, ini verb. Sorting adanya mengurutkan atau proses mengurutkan. Sedangkan kalau sorting algorithm itu adalah algoritma untuk mengurutkan. Atau di sini metode-metode atau cara-cara untuk mengurutkan. Kemudian ascending dimulai dari A, berarti dimulai dari yang kecil menuju ke besar. Kalau descending, dia itu artinya turun, jadi dari besar ke kecil. Kalau secara numerik, kalau secara karakter berarti dari A ke Z. Kalau descending dari Z ke A. Nah, seperti itu. Manfaatnya sorting kira-kira apa? Banyak sekali ya. Buktinya di Excel di sini ada fitur sort A to Z. Nah, ini berarti ascending ya. Kalau Z to A, descending. Okay. Kemudian kalau kita ke marketplace, di sini juga ada fitur pengurutkan. Nah, kalian kalau mau nyari yang reviewnya paling bagus, berarti diurutkan sesuai ulasan. Kalau pengen yang paling murah, sesuai harga terendah. Nah, seperti ini. Jadi manfaatnya apa kira-kira? Memudahkan kita untuk melihat struktur data, melihat komponen data, ya, melihat representasi data. Nah, seperti itu. Macam-macam algoritma pengurutan. Kalau orang biasa, bukan orang IT, itu taunya urut ya sudah urut. Nah, tapi kalau kita orang IT, kita juga harus tahu proses mengurutinnya gimana sih. Nah, ternyata dalam metode pengurutan ada banyak sekali algoritmanya. Ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, resort. Ini masih 5 ya, sebenarnya masih banyak sekali. Yang kita bahas juga nggak akan semuanya, kita bahas bubble, insert, sama merge saja. Kita mulai dari bubble. Bubble itu artinya gelembung ini. Jadi gelembung itu kalau bergerak itu biasanya saling gini ya, pelan-pelan gitu ya. Kalau mau pindah, bukan misalnya ini ada gelembung tiba-tiba mencelat ke sini, kan enggak ya. Jadi kalau gelembung itu mesti pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi bubble sort itu adalah menggunakan konsep gelembung. Disebut bubble karena pengurutannya berangsur-angsur berpindah pada posisi yang tepat seperti gelembung air soda. Bubble sort dilakukan dengan mengurutkan dengan cara membandingkan sekarang dengan elemen berikutnya. Kalau kita ambil pengurutan ascending, berarti konsepnya jika bilangan pertama lebih besar, maka tukar posisinya, gitu ya. Kalau descending, kebalikannya, kalau bilangan pertama lebih kecil,
maka tukar. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya bilangan yang lebih kecil itu ditaruh di belakang. Sekarang kita coba bubble sort untuk data berikut ya. Ada 5 data, 2, 9, 5, 4, 1. Kalau kita mau ascending, konsepnya bilangan pertama lebih besar, maka tukar gitu ya. Jadi sekarang kita mulai. Kita kalau ascending tuh maunya dari kecil ke besar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke posisi, kita coba iterasi 0. Iterasi 0 itu satu kali putaran data dilakukan untuk posisi ke 0 dan 1. Jadi ini posisi 0, ini posisi 1. Ya, mari kita bandingkan. Kalau bilangan pertama di sini maksudnya yang di depan ya. Yang di depan ini lebih besar, maka tukar. Ini lebih besar apa tidak? Tidak ya, berarti tidak ada penukaran. Nah, sekarang kita berjalan. Bubble, berjalan pelan-pelan. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Apakah 9 lebih besar? Ya, berarti ada proses penukaran. Nah, oke. Sekarang 5 maju. Sekarang 9 kita bandingkan dengan 4 ya, posisi kedua dan 3. Apakah bilangan pertama lebih besar? Ya, lebih besar. Berarti akan ada penukaran. Kemudian dibandingkan lagi 9 dan 1. Apakah 9 lebih besar? Ya, berarti selesai. 9 sudah ada di paling pojok, sudah ada di paling akhir. Nah, gitu. Itu iterasi ke 0. Sekarang kita mulai kembali iterasi ke 1. Oke. Jadi kalau 9 sudah ada di belakang, sekarang kita maju lagi ke sini. Nah, ini bilangan pertama, ini bilangan 2. Apakah bilangan pertama lebih besar? Tidak, berarti tidak ada penukaran. Ada penukaran? Ada. Nah, tukar. Ada penukaran? Ada. Oke, sekarang 5 sudah sampai di paling ujung. Nah, seperti itu ya konsepnya bubble, berjalan pelan-pelan sampai terakhir 2 dan 1 ditukar. Oke. Jadi di sini pengurutan ascending sudah selesai. Ini adalah ascending menggunakan bubble sort. Oke. Jadi algoritmanya adalah seperti ini. Start dari 1 sampai n, dari 1 sampai n-1. Jika datanya yang lebih besar, maka tukar. Nah, gitu. Seperti ini kira-kira algoritmanya. Nah, ini implementasinya ke Java. Jadi bikin metode gitu ya, nanti kita coba di modul. Nah, itu kalau ascending. Nah, sekarang kalau descending gimana? Kalau descending konsepnya sama, hanya saja sekarang ini kalian ubah jadi kurang dari. Nah, itu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut ke insertion sort.